وإياي نستغفرك الله وطاعته فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita pada petang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf kepada bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya agak terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan saya tetap menjadikan sebab bagi kita semuanya untuk senantiasa beramal soleh, mencari ilmu dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Dan tidaklah sekali-sekali kalian mendapatkan kebajikan hingga kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian sukai. Dan tidaklah kalian menginfakkan, menafkahkan dari sesuatu kecuali maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu infakkan tersebut. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, al-bir di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir dalam dua penafsiran. Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud dan beberapa ulama yang lain, al-bir di sini adalah al-jannah, surga. Dan kalian tidaklah mendapatkan surga kecuali kalian menafkahkan, menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Ada juga yang menafsirkan al-bir di sini sebagai ganjaran amal soleh. Dua bentuk penafsiran ini dua-duanya tidak saling bertentangan. Artinya begini bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kalian mendapatkan al-bir, yaitu pahala ganjaran kebaikan yang bisa mengantarkan, menyebabkan kalian masuk surga, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian ini menginfakkan sebagian dari apa yang kalian sukai. Maka ayat ini menghasut kita, memotivasi kita untuk kemudian menginfakkan perkara-perkara dari apa yang kita sukai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dalam tafsir Al-Manar itu disebutkan bahwasanya ayat ini diletakkan berurutan setelah ayat tentang orang-orang kafir. Dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim bil ardi dhahaban wa la yuftajabi ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun mereka menjadikan emas tersebut sebagai tebusan bagi mereka. Mereka itulah golongan yang mendapatkan azab yang pedih, dan mereka tidak mendapatkan penolong ataupun orang yang membantu. Apa hikmahnya ayat ini diletakkan setelah ayat tentang orang-orang kafir? Dalam tafsir Al-Quran tersebut disebutkan bahwasanya Allah ingin menegaskan, kalau orang-orang yang kafir sebanyak apapun harta mereka, mereka mempunyai emas sepenuh bumi sekalipun, itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada mereka, tidak akan bisa menjadi penebus bagi mereka kalau mereka nanti mendapatkan azab di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang beriman, maka walaupun mereka menginfakkan sebagian saja dari harta-harta yang mereka sukai, maka Allah itu akan membalasnya dengan balasan pahala yang besar yang bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Ini hikmah yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati
Yang berikutnya, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir juga di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan riwayat seperti ini. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. Jadi ini cicitnya sahabat yang bernama Abu Thalhah. Sami'a Anas ibnu Malik yaqul, dia mendengar Anas bin Malik berkata, karena Abu Thalhah aksaro ansori bil Madinati malam. Sesungguhnya sahabat Abu Thalhah itu salah seorang sahabat Ansor. Ansor itu berarti penduduk asli kota Mekah yang paling kaya di kota Madinah. Jadi Abu Thalhah itu kaya banget. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha, dan harta yang paling disukai oleh Abu Thalhah itu sebuah kebun yang namanya bayruha. Di dalam tafsir Qurtubi, bayruha ini disebutkan bi'ruha'in, bi'ruha. Karena saya menduga seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebun pada masa Rasulullah itu biasanya di dalamnya ada sumur. Sumur yang digunakan untuk mengairi kebun, karena memang pada zaman itu kan tidak ada sistem pipa-pipa seperti pada zaman kita. Karena kebun yang di dalamnya ada sumur itu biasanya kebun yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan bi'ruha'in, yang artinya sumur hak. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca ini disebutkan namanya bayruha. Nah, jadi ada kesamaan di dalam ada benang merah di dalam dua penyebutan baik dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi. Wa kana mustaqbilatul masjid, kebun ini letaknya di depan Masjid Nabawi. Gitu. Wa kana Nabi yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Rasulullah itu biasanya sering masuk ke dalam kebun itu, tentu seperizin oleh pemiliknya. Lalu kemudian minum dari sumur yang ada di dalam kebun itu. Airnya itu bagus dan menyegarkan. Gitu. Qala Anas, lalu kemudian sahabat Anas bin Malik berkata, falamma nazalat tanadzul hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika ayat ini tadi turun, Al-Imran ayat 92 ini turun, qala Abu Thalhah segera menghadap kepada Rasulullah SAW. Innallaha yaqul, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanadzul hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian mendapatkan ganjaran kebaikan yang menyebabkan kalian masuk surga hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian sukai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta saya yang paling saya cintai, yang paling saya sukai adalah kebun bayruha ini. Wa innaha shaddaqatu lillahi, maka sesungguhnya ya Rasulullah, saya mensodakohkan kebun ini untuk Allah, arju birroha, karena saya mengharapkan ganjaran pahala kebajikannya, wa ghusruha indallahi ta'ala, dan juga simpanan pahala tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka wahai Rasulullah, aturlah penggunaan harta ini, tempatkan penggunaan harta ini sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, bah, dzalika malun rabihun, dzalika malun rabih. Bah itu Pak, itu bahkan sampai hari ini kita gunakan. Kalau kita menggunakan kalimat takjub itu kadang-kadang bah kan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia lu kan gitu. Wih, nah itu kalimat yang menjadi takjuban. Tapi kalau kita menggunakan kalimat bah, itu kita insya Allah mendapatkan sunnah karena mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau menyatakan ketakjuban. Tapi sekali lagi, kalau kemudian ada yang mengatakan ketakjubannya dengan bahasa yang biasa dikenal di lingkungannya, dia tidak apa-apa selama tidak melanggar aturan syariat. Karena ada juga Pak yang kemudian mengungkapkan ketakjuban sambil bisu-bisu kan ada. Nah itu tentu tidak diperbolehkan bahwa kita dirahmati Allah. Dzaka malun rabih. Ini adalah harta yang menguntungkan, ini adalah harta yang menguntungkan.
yang menguntungkan. Waqad sami'tu ana ara an taj'alaha fil aqrabin. Yang enak juga seperti ini Pak. Kalau pokoknya panjenengan kita pulau panjenengan kita semua mendapatkan infak dari orang lain. Taruhlah saya sekarang merintis pesantren. Ada yang berinfak kepada saya Pak. Apa yang Bapak Ibu juga yang saya lakukan? Saya pasti pertama bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang berungkap tadi. Harta tersebut langsung saya terima dan saya gunakan untuk kepentingan umat Islam melalui pondok pesantren saya. Kan gitu Pak ya? Begitu juga masjid ini. Kalau kemudian mendapatkan infak ataupun mungkin selain kan menjelang bulan kurban Pak ya, ada yang kurban, ada yang menginfakkan kurbannya kepada masjid ini untuk diselenggarakan, disembelih dan dibagikan. Pasti masjid ini bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang berkurban, lalu kemudian melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Kan gitu Pak ya? Itu normal sekali. Tapi Rasulullah memang levelnya itu di atas kita. Rasulullah kemudian bersabda, "Qad sami'tu wa ana antaj'ala fil aqrabin." Saya telah mendengar niatmu untuk menginfakkan bayuhak tadi itu. Wa ana ara, dan saya berpendapat antaj'ala fil aqrabin, engkau menginfakkan harta ini kepada kaum kerabatmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa ini terjadi di awal-awal masa-masa awal Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah. Berarti Rasulullah dan para sahabat-sahabat muhajirin itu banyak yang miskin. Karena itu Rasulullah itu sering mengajak kaum muhajirin di awal-awal beliau pindah ke hijrah ke kota Madinah. Beliau itu mengajak sahabat-sahabatnya terutama dari golongan muhajirin untuk mencegat kafilah dagangnya kaum Quraisy. Kok Rasulullah mencegat kafilah dagang kok kayak melompat saja? Enggak. Karena orang-orang Quraisy itu mengambil paksa harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah, lalu kemudian digunakan untuk modal mereka berdagang, yang kemudian menyebabkan Rasulullah mencegat kafilah dagang tersebut dalam rangka mengambil harta yang dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Tapi yang banyak diajak itu adalah sahabat-sahabat muhajirin. Nah, kenapa kok dalam kondisi awal-awal seperti ini ada orang Ansor kaya kemudian menginfakkan hartanya, Rasulullah kok kemudian malah memerintahkan Abu Thalhah ini untuk berinfak kepada kaum kerabatnya sendiri dari kalangan Ansor? Yang antara lain dalam kasus Qurtubi disebutkan kerabat yang diberi Abu Thalhah tadi itu Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu bijak sekali Pak. Rasulullah itu paham psikologi para sahabat-sahabatnya. Beliau ketika itu melihat dari kalangan Ansor sendiri tidak semuanya kaya. Kalau kemudian harta ini diterima Rasulullah, lalu kemudian dibagikan antara lain kepada orang-orang muhajirin, maka bisa jadi ada rasa-rasa sendiri. Karena itu Rasulullah kemudian menyuruh, memotivasi untuk Abu Thalhah ini menginfakkan hartanya kepada kaum kerabatnya dulu. Gitu. Nah, bapak-bapak ini yang rahmati Allah, ini menunjukkan cerdasnya Rasulullah dalam mengatur kondusifnya lingkungan sahabat-sahabat beliau, sehingga kemudian orang-orang Ansor tidak merasa ditinggalkan, orang-orang muhajirin pun tetap merasa diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah, saya teruskan kisahnya ini. Faqala Abu Thalhah, af'al ya Rasulullah. Maka kemudian Abu Thalhah mengatakan, af'al ya Rasulullah, saya laksanakan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka kemudian Abu Thalhah ini membagikan harta tersebut kepada kaum kerabatnya dan juga anak-anak pamannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam tafsir Qurtubi, bapak ibu yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Baghawi,
ada kisah itu mengomentari kisah yang betul lagi seperti ini. Bahwasanya para sahabat itu senantiasa berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh. Contohnya begini, Abu Thalhah ketika ayat ini turun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau tidak menunggu ayat penjelas, langsung kemudian dilaksanakan. Tidak tanya-tanya bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana kemudian harta apa yang harus saya berikan dan sebagainya. Jadi para sahabat itu kalau kemudian ada iming-iming tentang pahala kebaikan surga, mereka itu langsung kemudian berlomba-lomba untuk melakukannya. Ada kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada suatu ketika itu membeli gula sukar yang jumlahnya sangat banyak. Bapak Ibu jangan membayangkan gula sukar atau gula itu harganya seperti pada masa kita sekarang ini. Kalau sekarang pabrik gula sudah banyak, harganya terjangkau. Sukar pada masa itu merupakan produk elit. Tidak semua orang bisa membeli. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membeli gula ini, langsung kemudian beliau itu menginfakkan gula ini kepada orang lain. Jadi dibagi-bagikan gula ini, Pak. Pembantunya tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa kok engkau ini tidak menginfakkan harga gula ini saja? Karena dia tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini senang gula, senang manisan, senang gula gitu. Tapi kok kenapa gulanya ini diinfakkan? Kan bisa harganya diganti dengan uangnya diinfakkan, lalu kemudian gulanya tetap dinikmati. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sesungguhnya yang paling saya sukai, di antara yang paling saya sukai itu adalah gula, dan saya ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah sesuai dengan lantananil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gitu, Pak. Jadi ini hasungan kepada kita, Pak. Gitu. Sekarang ini berarti mau kurban itu kan kemudian bisa jadi kita ini mempunyai kelebihan harta yang kita sukai. Kalau umpamanya di pondok itu kan ada ternak kambing, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian agar mendapatkan pahala ini kita sudah ngancang-ngancang nanti kambing yang mau kita kurbankan yang ini karena badannya paling besar dan ini yang paling disukai, bahkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi hasungan. Yang paling dekat dengan kita adalah kurban. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan menggunakan momentum ini untuk kemudian mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kemudian saya ini tidak punya uang untuk berkurban seekor kambing atau seekor sapi atau patungan sapi dan kurban sapi dan kambing kan itu. Bagaimana? Apakah boleh saya ini berkorban urunan? Kan gitu, Pak. Kan biasanya di sekolah-sekolah ada urunan korban, bukan patungan korban sapi. Kalau patungan korban sapi kan jelas satu sapi dibagi 7. Ini urunan. Saya adanya uang ya 100.000, saya tak urunan 100.000, ada saya urunan 200.000. Akhirnya terkumpul bisa untuk beli kambing, akhirnya terkumpul bisa untuk beli sapi dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disebutkan pada suatu ketika Rasulullah itu dalam satu perjalanan, beliau bersama beberapa orang sahabat. Lalu kemudian ketika waktunya kurban, karena mereka dalam perjalanan, otomatis kan tidak bawa hewan kurbannya, Pak. Kan gitu. Yang ada mereka ini bawa bekal berupa uang. Akhirnya para sahabat tadi itu mengumpulkan
untuk dibelikan seekor kambing. Jadi kambingnya urunan, Pak. Lalu kemudian kambing itu disembelih, lalu kemudian dimasak sebagai hewan kurban. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalaupun ada yang menyelenggarakan kurban dengan sistem urunan seperti ini, bukan patungan sapi dan sebagainya, maka insya Allah tetap ada pendapat fikih, dalil fikihnya yang membolehkan hal itu dilakukan. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti ini menjadi khilaf. Kalau kemudian ada yang tidak membolehkan, maka pasti kita pahami juga, gitu. Tetapi kalau kemudian ada yang pendapat fikih yang membolehkan, karena ada dalilnya, maka kita juga harus berlapang dada untuk mentoleransi pendapat tersebut. Karena kan ada dalilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kemudian ada sekolah-sekolah atau mungkin RT ngajak urunan warganya yang muslim sa-RT untuk kemudian urunan kurban, maka insya Allah tetap bernilai pahala kurban. Misalnya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi tentu ada yang tidak sepakat dengan pendapat ini. Tapi kita, salah satu kelebihan kita umat Islam ini, kita ini mudah-mudahan diberi ruangan untuk saling bertoleransi terhadap pendapat-pendapat dalam perkara yang mukhtalaf diperselisihkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya, Allah itu berfirman, mimma tuhibbun, di antara apa-apa yang kalian cintai. Artinya begini, hebatnya ajaran agama kita ini, bahwasanya aturan untuk berinfak itu tidak melibatkan seluruh harta yang kita cintai. Ada beberapa ulama yang menafsirkan ayat ini. Ayat ini dinasakh, dihapus oleh ayat zakat, yaitu kemudian yang ada adalah kewajiban berzakat. Pendapat ini tetap merupakan pendapat yang valid dalam khazanah keilmuan keislaman kita. Tetapi benang merah dari ayat ini, apakah diterjemahkan, ditafsirkan sebagai infak sukarela ataupun zakat yang wajib, itu hanya melibatkan sebagian kecil dari harta kita. Zakat itu kan cuma 2,5% dari harta kita. 2,5% itu berarti 1/40. Artinya kita punya 40 bagian harta yang kita infakkan, yang kita zakatkan hanya 1, yang 39 itu adalah milik kita. Berarti itu kecil sekali. Dan itu kemudian dijamin mendapatkan ganjaran yang besar berupa surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi janji berupa ganjaran yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin." Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebuah biji ditanam, lalu kemudian ambatat sab'a sanabila. Ketika biji ini tumbuh, ngepang, membuat cabang sebanyak 7, fi kulli sumbulatin habba. Setiap cabangnya itu menghasilkan 100 biji. Satu biji menghasilkan 700 kali lipat. Allah kemudian menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi pelipat gandaan ganjaran pahala itu bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa lebih lagi, terserah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara kemudian bentuk-bentuk infak yang masih kurang populer di kalangan umat Islam itu adalah wakaf. Saya bacakan tulisannya Tafsir Al-Qurtubi ini. Faqala, wa fi sahihaini anna Umar qala, dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Anna Umar qala, sesungguhnya Umar berkata, ya Rasulullah, lam usib malan qattun huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi Khaybar. Wahai Rasulullah, saya itu
yang lebih bagus sebelum ini dibandingkan bagian saya dari perang Khaybar. Perang Khaybar itu kan Yahudi Madinah itu kan 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Qainuqa dan Bani Nadir diusir, Quraidah dibunuh. Qainuqa dan Nadir ini kemudian menyingkir ke Khaybar, bikin rusuh di sana Pak. Akhirnya Rasulullah memerangi Khaybar, lalu kemudian tanah tersebut dibagi-bagikan, dan Khaybar itu merupakan penghasil kurma terbaik di Madinah. Madinah itu penghasil kurma, Khaybar itu termasuk penghasil kurma yang terbaik. Umar bin Khattab itu Pak, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan beliau itu kadang-kadang terlambat sholat asar gara-gara ngurusi kebunnya di Khaybar. Khaybar dengan Madinah itu kan jaraknya agak jauh. Umar bin Khattab itu tidak kelewatan sholat asar Pak, cuma dia terlambat gitu. Ya mungkin kayak saya tadi Pak, saya nggak kelewatan sholat maghrib, cuma saya terlambat datang ke sini gitu. Gara-gara apa? Gara-gara disibukkan dengan kebun Khaybar. Akhirnya beliau kemudian menghadap kepada Rasulullah, perintahkan saya ya Rasulullah, enaknya diapakan ini? Ini kebun yang paling saya sukai. Rasulullah kemudian bersabda kepada Umar, habbisil aswa wa sabbil samrata. Habbisil aswa artinya pertahankan pokoknya, pertahankan tanahmu asal-asalnya tadi itu pertahankan. Wasabbil samrata, tapi hasilnya, buahnya kamu sedekahkan, kamu infakkan di jalan Allah. Dan ini merupakan wakaf pertama kali yang dilakukan dalam syariat Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar itu diperintahkan tanah ini bukan menginfakkan tanahnya di jalan Allah, tapi tanah ini kamu olah, pertahankan, tapi kemudian hasilnya kamu sedekahkan di jalan Allah. Nah, konsep wakaf kan seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Konsep wakaf itu menghentikan kepemilikan individu terhadap satu objek materi tertentu, lalu kemudian memindahkannya kepada umat Islam, lalu hasilnya ini digunakan untuk di jalan Allah kepentingan umat Islam. Ada beberapa hal yang disalahpahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada wakaf itu selain kepada umat Islam. Karena itu wakaf kepada NU tidak ada, wakaf kepada Muhammadiyah tidak ada, wakaf kepada pondok pesantren tidak ada. Yang ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wakaf kepada umat Islam, NU, Muhammadiyah, yayasan pesantren, yayasan sekolah, itu adalah nazirnya. Apa itu nazir? Nazir itu pengurusnya yang diserai tanggung jawab untuk mengurusi wakaf ini. Karena itu barang wakaf itu bukan berarti kemudian ini saya serahkan kepada umat Islam, kalau begitu ini adalah milik umat Islam seluruh dunia. Betul sampai sini. Yang tidak boleh adalah ini karena saya bagian umat Islam, saya berhak untuk memanfaatkan, terserah saya. Itu tidak boleh. Kenapa? Pemanfaatannya harus diatur oleh nazir. Loh kok bisa demikian? Agar manfaat wakaf ini tetap digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan umat Islam. Contohnya begini, lahan di pesantren saya sudah saya wakafkan, tapi tidak bisa kemudian seluruh kaum muslimin masuk ke dalam lahan pesantren. Ini kan milik kaum muslimin, saya juga kaum muslimin, saya tak ngalir terserah saya ini milik kaum muslimin. Ada pohon kopi diarit, kopi itu kan kambing itu senang makan kopi Pak, makan daunnya kopi senang Pak. Saya baru tahu ketika di Bono Salaman gitu, duren diarit karena sapi kambing juga senang makan daunnya duren. Nah kalau seperti itu apa terjadi? Rusak. Karena itu harus ada nazir. Nazir ini yang kemudian mengatur penggunaan wakaf. Diatur, maka ini diatur nanti ditangani apa, hasilnya digunakan untuk, kalau di pesantren saya digunakan untuk membiayai anak-anak yatim duafa yang ada sekarang di pondok pesantren. Masjid ini mendapatkan wakaf, maka masjid ini kemudian mengatur wakaf yang diterimanya untuk digunakan semaksimal mungkin kepentingan umat Islam. Nah ini yang bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah yang harus betul-betul
dibawa mati. Rasul itu dalam sebuah hadis sahih itu menyebutkan harta ada tiga, yang dimakan masuk perut, keluar kemudian menjadi kotoran, yang dipakai lapuk dan rusak lalu kemudian menjadi rusak. Yang ketiga yang diinfakkan, yang itu nanti kemudian menjadi simpanan di akhirat. Gitu. Konsep kita terhadap harta itu seperti itu, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya harta itu bisa dibawa mati. Saya punya ustaz, namanya Ustaz Ahmad Soeharto. Beliau pernah menjadi wakil pengasuh di Gontor Putri 1 dan sekarang menjadi guru senior pembina pengasuhan guru-guru Gontor se-Gontor semuanya. Putrinya beliau kemarin Pak lulusan terbaik di Al-Azhar, ada videonya di YouTube, itu mewakili mahasiswa Indonesia pidato pakai bahasa keren banget di depan Syekh Al-Azhar. Akhirnya dipermati oleh yayasan. Beliau itu ketika saya memasukkan anak saya yang pertama di Gontor Putri, yang nyambutkan beliau itu berpidato berkhutbah kepada kami para calon wali santri itu dengan petikan ayat surat Al-Baqarah. Innallaha yubtaliikum binahar. Saya ingat betul ayat yang beliau sampaikan ini. Memang faedahnya orang yang berilmu sekaligus dekat dengan Allah itu biasanya nasihatnya itu merasuk ke dalam hati. Saya dengarkan nasihat itu hampir 8 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang ingat betul saya sampai duduknya beliau di kursi. Kami kan duduk di depan-depannya gitu. Pasti kan juga ketika dapatkan amal kayak gitu ya. Ada dokter atau mungkin Pak Kiai langsung yang berpidato, kita duduk di depan gitu. Saya sampai terbayang beliau ketika ngomong di kursi. Innallaha yubtaliikum binahar, faman syari'a minhu falaysa minni, wa man lam yaqahu fa huwa minni illa ma yutarafu fatan biyadi. Allah menguji kalian dengan sungai, yang minum sangat ketatnya bukan tentara saya, yang tidak minum tentara saya, kecuali minumnya itu man yutarafu fatan biyadi. Lalu dia mengatakan, kami di pondok ini, bapak ibu yang dirahmati Allah, memanfaatkan harta illa man yutarafu fatan biyadi. Yang penting bisa makan, anak-anak bisa sekolah, ada tempat tinggal, maka yang lainnya kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Dengan betul saya Pak. Saya mohon doa kepada yang mati Allah, mudah-mudahan pendidikan kayak ini ya, itu memotivasi saya untuk semakin kemudian mengembangkan pesantren saya. Saya lihat juga bahwa ibu yang mulia juga mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsepsi wakaf seperti ini yang kemudian kalau diberdayakan dengan baik maka hasilnya keren. Wakaf itu apakah kemudian saya punya harta tanah 100 meter persegi saya berikan semua pada umat? Tidak harus seperti itu. Wakaf modelnya banyak. Ada Pak, teman saya dirikan pesantren di Batang namanya Tazaka, yaitu Anang Mirza Mas Hadi. Beliau itu dapat wakaf, jadi kan bersama selang pom bensin. Jadi ada pom bensin besar, selangnya kan banyak juga ya, pokoknya kan banyak. Satu selang ini wakaf untuk pondok, gitu. Yang lainnya nggak diwakafkan. Setiap transaksi dari satu selang ini masuk ke pondok. Bahkan keren kayak gitu Pak. Gitu. Apalagi sekarang Majelis Ulama Indonesia di Indonesia itu akan sudah ada undang-undang wakaf dan juga ada badan wakaf Indonesia. Itu sekarang mensahkan wakaf tunai berjangka. Kenapa maksudnya? Saya punya uang 1 juta, saya wakafkan kepada umat Islam, entah lewat mana saja, nadanya siapa saja. Pokoknya berwakaf kepada masjid ini atau berwakaf kepada pesantren saya. 1 juta rupiah saya wakafkan kepada Samsu, saya wakaf 1 juta rupiah untuk jangka waktu 5 tahun. Nanti kalau sudah 5 tahun, minta tolong Pak, ini kebaikan ibadah saya 1 juta. Gitu. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Itu malah kemudian Pak membuat para nadir-nadir harus kreatif. Abah Samsu kalau kemudian dapat uang 1 juta wakaf untuk masjid ini, itu dia harus muter. Jangan sampai uang ini cuma ngendong, mari mau dibalik 5 tahun bekas malah rugi. Gitu. Kenapa uang rugi 5 tahun lagi? Kira-kira malah sudah berkurang karena inflasi kan gitu. Maka nadir-nadir harus punya memutar otak. Ini 1 juta ini mau saya gunakan untuk apa ya? Itu nanti malah kemudian memicu para nadir untuk kemudian menjadikan wakafnya wakaf
Kan selama ini kita memandang wakaf itu statusnya berhenti setelah itu tidak dikembangkan. Tidak, wakafnya harus dijadikan wakaf produktif. Oh ini kalau itu saya belikan saja gerobak, saya buka kantin di sini, nanti keuntungannya masuk ke dalam masjid. Setahun saya sudah balik tambah dengan keuntungannya. Itu kan keren dong. Jadi ada namanya konsep wakaf seperti ini. Apakah kemudian wakaf itu semuanya untuk kaum muslimin? Saya nggak kebagian sama sekali. Ternyata nggak kayak gitu Bapak Ibu. Wakaf itu secara syar'i dan juga disahkan oleh undang-undang wakaf kita itu dibagi dua. Yang pertama wakaf khairi. Wakaf khairi itu wakaf yang kemudian saya ceritakan tadi itu. Saya mewakafkan tanah saya untuk pondok pesantren yang saya dirikan, maka seluruhnya digunakan untuk kepentingan pondok pesantren. Yang kedua ada namanya wakaf ahli. Wakaf ahli ini namanya wakaf keluarga. Maksudnya apa? Abah Komar punya lahan, lalu kemudian saya wakafkan untuk kepentingan keluarga saya. Hasilnya ini nanti digunakan untuk membiayai kepentingan keluarga saya. Kalau ada anak saya, cucu saya kuliah dari lahan ini, boleh nggak sebenarnya? Boleh. Dan terus apa bedanya dengan kepemilikan? Wakaf itu mau khairi dan ahli tidak boleh dijual, dipindah tangankan, dihibahkan, dihadiahkan atau diwariskan. Jadi model seperti tadi maunya Pak Komar mewakafkan untuk wakaf keluarga. Nah, anak-anakku semua ini sudah saya wakafkan untuk kepentingan keluarga. Maka kalau bapak meninggal ini bukan harta warisan, tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh dijual dan sebagainya. Tapi hasilnya untuk kepentingan kalian. Pokoknya Pak Komar anaknya 4, seperempatnya untuk kepentingan anakku yang A, seperempatnya B, seperempatnya C, seperempatnya D. Nanti kalau kamu punya anak keturunan, kamu tetap dapat bagian seperempat dari harta wakaf ini untuk anakmu, untuk cucuku, untuk cicitku, canggahku dan seterusnya. Boleh seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang penting anak keturunannya tadi itu adalah yang muslim, yang nggak muslim nggak bisa. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah demikian yang saya sampaikan. Sudah ada bisa dari tadi. Saya mohon maaf dua kesalahan. Kesalahan pertama terlambat, kesalahan kedua molor. Mudah-mudahan tidak menjadikan ganjaran dan dosa bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, mumpung kita masih ada kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama beramal soleh, terutama yang berkaitan dengan harta. Mari kita gunakan harta-harta tersebut sebagai simpanan di akhirat kelak, sebagiannya saja, yang sebagiannya kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini. Yang terdekat adalah kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya kelebihan untuk kurban silahkan berkurban, terutama lewat masjid kita ini, yaitu Masjid Muhajirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.